Pertama-tama saya izin menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian kelompok kami, yaitu pengaruh gaya hidup new normal pada perkembangan eksplorasi anak. Era pandemi coronavirus disease 19 atau kerap disapa COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di berbagai belahan dunia. Akibatnya, banyak sektor mata pencaharian dan gaya hidup manusia yang harus mencari sistem baru. Kebanyakan juga mengalami kegagalan karena adanya kebijakan baru untuk memutus rantai penyebarannya. Permasalahan ini membawa kita kepada perubahan gaya hidup atau kerap disapa gaya hidup new normal. New normal adalah langkah penanganan COVID-19 yang mencakup bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga bidang pendidikan. Penerapan kebijakan gaya hidup new normal pada bidang pendidikan adalah dengan diadakannya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring serta pembelajaran tatap muka terbatas yang tertuang dalam Surat Edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 dan juga Surat Keputusan Bersama 4 Menteri atau SKB 4 Menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan terakhir Menteri Agama. Perubahan pada sistem pembelajaran saat ini tanpa kita sadari membuat anak-anak harus mengalami masa adaptasi yang cukup lama. Adaptasi tidak hanya terjadi pada anak-anak balita, namun hingga seluruh lapisan pelajar. Keterbatasan dalam pembelajaran, kehidupan sosial, dan rasa keikutsertaan untuk belajar dalam lingkup kelas menurun sejak diadakannya kebijakan baru. Keterbatasan tersebut juga menimbulkan efek yang besar bagi lingkungan belajar serta psikologi anak, dimulai dari menurunnya motivasi anak untuk belajar, mudahnya terserang stres, perubahan kepribadian anak, hingga perkembangan yang kurang berkembang seperti pada umumnya. Dari data beberapa penelitian yang telah dilakukan, sistem pembelajaran yang dilakukan pada era new normal berimplikasi kepada perkembangan kognitif dan perkembangan afektif anak yang mengalami hambatan. Proses pembelajaran yang terkadang hanya satu arah serta berbagai keterbatasan untuk saling interaksi antar sesama merupakan penyebab utama. Dari penelitian yang akan kami lakukan, tujuan yang ingin kami capai adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui perkembangan kognitif pada tahap eksplorasi anak di masa gaya hidup new normal. 2. Mengetahui perkembangan emosional dan sosial atau afektif pada tahap eksplorasi anak di masa gaya hidup new normal. 3. Mengetahui keefektifan pendidikan pada masa gaya hidup new normal dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai pengaruh gaya hidup new normal bagi tahap eksplorasi anak. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, di atas kami mengambil judul penelitian pengaruh gaya hidup new normal bagi perkembangan tahap eksplorasi anak dengan rumusan masalah yang kami ambil sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh gaya hidup new normal pada perkembangan kognitif di tahap eksplorasi anak? 2. Bagaimana pengaruh gaya hidup new normal pada perkembangan emosional dan sosial atau bisa disebut dengan afektif di tahap eksplorasi anak? 3. Apakah pendidikan dengan gaya hidup new normal afektif bagi anak-anak? Penelitian. Waktu dan tempat penelitian. 1. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 7 Maret 2022 hingga tanggal 24 Maret 2022. 2. Tempat penelitian. Penelitian dilakukan di rumah masing-masing anggota peneliti. Selanjutnya, sumber data, alat, dan bahan data pada penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode literatur. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. 1. Data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. 2. Data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti sebagai penunjang sumber pertama. Data sekunder yang kami dapat dalam penelitian ini berasal dari website-website internet, artikel, dan jurnal. Kesimpulan yang kami dapat dari penelitian ini adalah pandemi ini menghentikan dan menghambat kegiatan kehidupan manusia, khususnya menghambat kegiatan anak-anak yang sedang dalam masa eksplorasi mereka. Era pandemi ini memang mempengaruhi perkembangan anak dari mental hingga ke fisik. Tetapi di era pandemi ini tidak semuanya buruk bagi anak. Anak-anak yang di rumah saja mempunyai banyak waktu luang. Mereka dapat mengembangkan keahlian yang bisa dilakukan di rumah. Seperti keahlian komputer, memasak, melukis, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan anak-anak juga terlatih untuk berpikir secara mandiri. Meskipun begitu, anak-anak tetap harus diawasi dan didampingi oleh keluarga. Lingkungan keluarga sangat-sangat penting
dipandang sebagai faktor penentu utama kesuksesan dari perkembangan anak.